Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-515. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, bagi Panembahan Alit, maka Panembahan Agung adalah tumpuan perjuangannya. Ia bertempur mati-matian dan melakukan semua usaha selama ini untuk menggagalkan usaha membuka Alas Mentaok, karena ia berharap bahwa pada suatu saat Panembahan Agung akan dapat menjadi Ratu Adil yang menguasai tanah Jawa, yang akan memerintah dengan kebesaran yang tiada taranya, yang akan disegani oleh kawan dan lawan, dihormati oleh bangsa-bangsa di permukaan bumi. Namun di dalam saat terakhir, pertahanan ini agaknya tidak lagi dapat diselamatkan. Panembahan Agung sendiri agaknya telah menjadi berputus asa atau meninggalkan padepokan tanpa memberitahukan kepadanya lebih dahulu. Perasaan kecewa, menyesal dan cemas bercampur baur di dalam hatinya, sehingga tata geraknya pun menjadi terpengaruh olehnya. Pada saat-saat yang demikian itulah, maka cambuk Kiai Gringsing telah menyentuhnya tepat di lambung, sehingga Panembahan Alit itu pun terdorong beberapa langkah surut. Tetapi ternyata bahwa setiap mata menjadi terbelalak karenanya. Ujung cambuk Kiai Gringsing yang tiada taranya itu sama sekali tidak berhasil melukai tubuh Panembahan Alit. Meskipun pakaian Panembahan Alit koyak karenanya, tetapi kulitnya sama sekali tidak tersobek, sehingga tidak setitik darah pun yang mengembun dari tubuhnya. Bukan saja yang menyaksikan hal itu menjadi terheran-heran, tetapi Kiai Gringsing sendiri menjadi heran pula. Hampir di luar sadarnya ia berdesis perlahan-lahan kepada diri sendiri. Orang ini agaknya memiliki ilmu kebal. Ternyata bukan hanya sekali, dua kali. Ujung cambuk Kiai Gringsing beberapa kali berhasil menyentuh lawannya, tetapi sentuhan itu sama sekali tidak melukainya. Dada Kiai Gringsing menjadi berdebar-debar. Sepanjang petualangan yang pernah dilakukannya, jarang sekali ia menjumpai orang yang memiliki ilmu serupa ini. Ki Tambak Wedi yang menggetarkan itu pun tidak memiliki kekebalan. Ki Arkopati justru pernah terluka dan sudah barang tentu Ki Sumangkar pun tidak. Namun Panembahan Alit yang juga menyebut dirinya Panembahan tidak bernama ini ternyata tidak dapat dilukai oleh ujung cambuknya. Meskipun oleh pengaruh perasaan sendiri, tandang Panembahan Alit seakan-akan menjadi susut, dan bahkan beberapa kali lawannya berhasil mengenainya. Namun tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan menghentikan pertempuran itu, atau bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa Kiai Gringsing akan berhasil mengalahkannya. Karena itulah, maka setiap orang yang menyaksikan perkelahian itu pun menjadi sangat cemas. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan pertempuran itu. Dengan kemampuannya,
Kiai Gringsing selalu berhasil menghindari serangan lawannya, sedang lawannya seakan-akan tidak dapat dilukai dengan senjata. Jika pertempuran berlangsung terus seperti ini, maka aku kira tidak akan dapat selesai 3 hari 3 malam, berkata Raden Sutawijaya kepada diri sendiri. Namun Raden Sutawijaya tidak dapat berbuat apa-apa jika ia turun ke gelanggang dan tidak memiliki kemampuan bergerak seperti Kiai Gringsing. Maka ia tentu akan segera diterkam oleh bencana, karena di dalam keadaan yang pahit itu, Panembahan Alit masih tetap seorang yang sangat berbahaya. Dengan sepenuh tenaga Kiai Gringsing mencoba untuk mempergunakan saat-saat yang tidak menguntungkan bagi Panembahan Alit itu. Tetapi setiap kali ia gagal, bahkan Kiai Gringsing pun menjadi cemas. Jika Panembahan Alit berhasil mengatasi persoalan di dalam dirinya, atau justru menjadi putus asa sama sekali dan bertempur membabi buta, maka akibatnya akan pahit pula baginya. Justru karena senjatanya seakan-akan tidak mampu menembus pertahanan kekebalan kulit Panembahan Alit itu. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi kian sengit. Kiai Gringsing berusaha sekuat tenaga untuk mencoba menembus kekebalan kulit Panembahan Alit. Tetapi usahanya tidak berhasil, karena kulit Panembahan Alit itu pun seakan-akan telah berlapis baja. Sejenak Kiai Gringsing menjadi termangu-mangu, bahkan kadang-kadang ia harus meloncat surut. Namun ia tidak dapat ingkar dari kenyataan yang dihadapinya. Lawannya tidak dapat dilukai dengan senjatanya. Karena itu, Kiai Gringsing tidak dapat berbuat lain, meskipun seakan-akan ia telah menyimpan ilmunya yang jarang-jarang sekali dipergunakannya itu, karena ia hampir tidak pernah menjumpai lawan yang sekuat Panembahan Alit. Namun akhirnya datang saatnya ia harus mempergunakannya lagi. Dalam keadaan yang sangat terdesak, Kiai Gringsing menggertakkan giginya. Matanya menjadi merah dan tiba-tiba saja orang-orang yang berdiri di sekeliling arena melihat perubahan pada wajah orang tua itu. Kiai Gringsing yang berwajah lunak dan sejuk itu, betapapun ia dilibat oleh kesulitan di dalam pertempuran, tiba-tiba menjadi seorang yang berwajah keras, seperti batu-batu padas di tebing pegunungan. Matanya menjadi seakan-akan bersinar kemerah-merahan oleh guncangan di dalam dirinya. Ternyata Kiai Gringsing sedang memusatkan segenap kemampuannya pada ilmunya yang selama ini tidak pernah dibangunkannya lagi setelah ia meninggalkan lingkungannya pada masa Demak masih berkuasa. Meskipun saat itu ia masih muda, namun gurunya telah mempercayakan sebuah ilmu yang hampir tidak dapat dicari duanya. Di dalam kesulitan itulah, maka Kiai Gringsing mencoba untuk membangunkan ilmunya. Ilmu yang masih sangat asing meskipun bagi murid-muridnya sendiri. Dengan sebuah loncatan panjang, Kiai Gringsing menjauhi lawannya. Kemudian dengan sepenuh kekuatan yang terpusat pada anggota badan wadaknya, maka Kiai Gringsing mengangkat sebelah tangannya yang menggenggam cambuknya tinggi-tinggi, menyilangkan tangan kiri ke dadanya, dan sambil menggeram, ia mematangkan dirinya pada pusat kekuatan yang ada padanya. Pada saat itu, Ki Waskita yang sedang berusaha mengejar Panembahan Agung yang telah meninggalkan bentuk semuanya begitu saja, sehingga seperti asap lenyap perlahan-lahan, melihat dari kejauhan sikap Kiai Gringsing itu. Sejenak ia tertegun,
Sebuah getaran telah mengguncang dadanya. Ilmu itu adalah ilmu yang dianggapnya telah tenggelam dilanda oleh arus waktu yang keras. Namun ternyata ia masih sempat melihat seseorang bersikap seperti yang pernah dilihatnya. Namun kiwas kita harus berusaha menenangkan debar jantungnya karena ia harus mengejar Panembahan Agung. Dengan kemampuan mengenal isyarat di dalam dirinya, kiwas kita dapat menduga kemana arah yang dilalui oleh Panembahan Agung itu. Demikianlah, maka dengan segenap kemampuan yang ada padanya, kiwas kita berlari menyusup semak-semak dan gerumbul-gerumbul perdu, memotong arah Panembahan Agung. Ia yakin bahwa pada suatu saat ia tentu akan dapat menyusulnya. Jika tidak di hari itu, maka di malam hari ia akan berhasil. Dan jika tidak di malam hari, maka ia akan mengejarnya terus, meskipun ia harus berlari sampai 3 hari 3 malam. Langkah kiwas kita terhenti sejenak ketika kakinya menginjak jalan lurus yang meninggalkan padepokan induk di lembah terasing itu. Sejenak ia memusatkan perhatiannya kepada orang yang sedang dikejarnya, dan tiba-tiba saja ia meloncat berlari di antara pohon-pohon perdu dan merayap tebing pegunungan. Di antara batu-batu padas, kiwas kita pun kemudian mencoba memotong arah dan menyilang sebuah jalan sempit yang mendaki pegunungan itu. Tetapi tiba-tiba wajahnya menjadi tegang. Ia sama sekali tidak melihat bekas-bekas kaki di jalan sempit yang kotor itu. Karena itu, maka dicobanya untuk meraba buruannya dengan inderanya yang lain. Terdengar kiwas kita menggeram. Ternyata ia telah melampaui jalur jalan yang ditempuh oleh Panembahan Agung itu, sehingga ia terpaksa meluncur turun beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Ternyata bahwa isyarat yang dilihatnya dapat dipercayanya ketika ia juga melihat bekas kaki yang masih baru menyelusuri sebuah jalan yang berbelok menyusur tebing. Panembahan Agung ternyata menempuh jalan yang tidak diperhitungkannya dengan nalar, tetapi alat perabanya yang lain berhasil menyentuh jejak orang yang sangat berbahaya itu. Ia tidak akan dapat menghindar dengan cepat, berkata kiwas kita kepada diri sendiri. Aku tentu mampu berlari lebih cepat daripadanya. Dengan demikian, maka ia yakin bahwa Panembahan Agung semakin lama menjadi semakin dekat daripadanya, meskipun kiwas kita belum melihatnya. Sebenarnya Panembahan Agung pun telah memperhitungkan bahwa hal itu akan dapat terjadi, tetapi ia merasa tidak akan ada gunanya mengganggu kiwas kita dengan bentuk-bentuk semu yang dapat dibuatnya di sepanjang jejaknya, meskipun kemudian akan hilang dengan perlahan-lahan. Panembahan Agung yakin bahwa orang yang menyebut dirinya Joko Raras itu akan dengan mudah mengatasi bentuk-bentuk semu yang dibuatnya, sehingga bentuk-bentuk semu itu justru akan mempertegas jejaknya saja, atau usaha untuk melindungi diri dari tangkapan isyarat pun ia tidak akan berhasil karena jarak yang sudah terlampau dekat. Sekali-sekali Panembahan Agung memang mencoba untuk membuat kiwas kita bingung, bukan dengan menciptakan jurang yang luas atau api yang membakar bukit, tetapi justru bentuk-bentuk yang sederhana dan kecil, bekas-bekas kaki yang berbelok di jalan yang sebenarnya tidak dilaluinya. Beberapa kali kiwas kita memang dapat dihambat dengan cara itu, karena semula kiwas kita tidak menduga bahwa Panembahan Agung sempat melakukannya. Tetapi ketika sekali ia disesatkan oleh bentuk semu,
yang kemudian berhasil dipunahkannya. Maka untuk seterusnya ia menjadi sangat berhati-hati. Di setiap simpangan ia melihat bekas-bekas yang diikutinya itu dengan mata ilmunya. Meskipun kiwas kita selalu berhasil menemukan bekas kaki yang benar, tetapi usaha untuk mengetahui itu telah memerlukan waktu meskipun pendek. Dengan demikian maka Panembahan Agung mendapat kesempatan untuk memperpanjang jarak yang telah menjadi semakin pendek. Tetapi akhirnya Panembahan Agung sadar bahwa usahanya untuk melepaskan diri itu tidak akan berhasil. Ia tahu pasti bahwa Joko Raras mampu menyelusur jejaknya bukan saja dari jejak kaki, tetapi juga getaran isyarat pada dirinya. Meskipun di dalam usaha melepaskan diri Panembahan Agung sudah membatasi kemungkinan itu sekecil-kecilnya, dengan ilmu yang ada padanya, mengaburkan setiap getaran yang dapat dikenal oleh orang lain. Namun di dalam keadaan yang sulit itu, usahanya tidak banyak membawa hasil. Demikianlah, maka kiwas kita yang mengejarnya terus itu semakin lama menjadi semakin dekat, sehingga pada akhirnya ketika kiwas kita telah sampai ke puncak bukit yang rendah, ia berhasil melihat di sela-sela semak belukar Panembahan Agung yang sedang melarikan diri itu. Dengan ilmunya kiwas kita pun kemudian berkata dari jarak yang cukup jauh, "Panembahan Agung, apakah kau masih akan berusaha untuk melarikan diri?" Panembahan Agung mengerti bahwa suara itu bukan suara wajar Joko Raras, seperti ia sendiri mampu melakukannya, tetapi suara itu telah menggetarkan jantungnya pula. Namun Panembahan Agung itu pun menjawab, "Jangan menakut-nakuti aku, Joko Raras. Kau mempergunakan ilmumu, tetapi sebenarnya kau belum melihat aku." Joko Raras tertawa. Katanya, "Aku bukan anak kecil lagi, Panembahan. Seperti juga kau yang sudah berani menyebut dirimu Panembahan. Bahkan Panembahan yang agung. Aku tahu bahwa kau memiliki ilmu serupa. Tetapi aku kali ini tidak sedang bermain-main. Aku telah melihatmu. Aku kini berada di puncak bukit kecil yang tebingnya baru kau turuni." Hampir di luar sadarnya, Panembahan Agung berpaling, dan sebenarnya lah ia melihat seseorang berdiri di atas bukit padas itu. Bukan terbentuk seorang raksasa, tetapi seorang dalam wujudnya yang wajar. Kecil sekali di sela-sela batu-batu besar. "Nah, bukankah kau sudah melihat aku? Aku yang sebenarnya. Kau tentu dapat membedakan apakah yang kau lihat ini bentuk yang sebenarnya atau sekedar bentuk semu saja." Dada Panembahan Agung menjadi berdebar-debar. Ia tahu benar bahwa yang berdiri di atas bukit itu adalah Joko Raras. Sebenarnya Joko Raras bukan bentuk semu yang diciptakannya. Karena itu, untuk beberapa saat ia tidak menyahut. Dicobanya untuk mencari jalan melepaskan diri dari kejaran Joko Raras. Meskipun ia berpengawal saat itu, sedang Joko Raras hanya seorang diri mengejarnya. Tetapi ia merasa bahwa terlampau berat agaknya melawan Joko Raras yang sedang didera oleh kemarahan karena anaknya yang telah disembunyikannya. "Panembahan Agung," berkata Joko Raras, "berhentilah dan marilah kita berbicara dengan baik. Aku dapat berbuat kasar, tetapi aku pun dapat berbuat lunak. Aku sekarang berdiri sendiri. Anakku yang telah aku ketemukan kembali tidak ada bersamaku sekarang. Karena itu, jika perlu aku dapat berbuat liar atau buas. Kita memang bukan orang-orang yang berhati sutra. Kita telah ditempa oleh kehidupan yang keras,
kasar dan bahkan liar dan puas. Jika selama ini aku menjadi seorang yang seolah-olah baik, lembut dan lunak, semata-mata untuk kepentingan anakku. Karena aku sadar bahwa hidup dengan cara kita adalah hidup yang dipenuhi dengan kegelisahan dan kecemasan. Sehingga karena itu, aku sama sekali tidak menghendaki anakku akan menempuh hidup seperti kehidupan yang pernah kita jalani. Namun agaknya aku salah hitung. Ditambah dengan kasih yang berlebih-lebihan dari ibunya, maka anakku menjadi seorang laki-laki yang cengeng, bodoh dan agak sombong. Aku sendiri sudah menyalurkan ilmu yang ada padaku pada bentuk yang bermanfaat bagi sesama. Melihat masa-masa yang dekat dan jauh di hadapan kita, tanpa mendahului dan berusaha merubah takdir dan keharusan. Karena yang aku lihat adalah yang akan terjadi, bukan yang diinginkan terjadi. Namun aku harus mengakui betapa piciknya pengetahuan seseorang. Ternyata bahwa aku tidak mengerti bahwa pada suatu saat anakku akan hilang. Karena akulah yang menganjurkannya untuk ikut berburu, supaya ia sedikit memiliki sifat seorang laki-laki. Panembahan Agung menjadi berdebar-debar mendengar kata-kata Joko Raras. Ia sadar bahwa Joko Raras tidak hanya sekedar menggertaknya, ia kenal orang itu di dalam perguruan. Joko Raras memang dapat berbuat keras dan kasar, bahkan liar dan buas. Panembahan, berkata Joko Raras, aku menunggu keputusanmu. Sekali lagi aku peringatkan bahwa aku kini tidak bersama anakku. Sehingga jika aku kambuh lagi kepada sifat-sifatku, maka anakku tidak akan menjadi kecewa. Karena ia tidak melihat bahwa ayahnya bukannya orang yang baik seperti yang dikenalnya. Nah, bersiaplah. Kita akan bertempur dengan cara kita. Kemudian jika aku berhasil mengatasi kekuatan batinmu, maka wadakmu akan hancur menjadi makanan burung gagak. Karena aku dapat melampaui kepuasan binatang yang paling buas di hutan. Panembahan Agung masih tetap berdiam diri. Ia seakan-akan telah terjepit pada suatu keharusan untuk bertempur melawan Joko Raras. Meskipun ia tidak seorang diri, tetapi agaknya beberapa pengawalnya itu pun tidak akan berarti apa-apa bagi Joko Raras. Tetapi sudah barang tentu bahwa Panembahan Agung bukan seorang pengecut yang menyerah untuk diikat dan dibawa ke Mataram sebagai seorang tawanan. Dengan demikian ia akan dapat menjadi tontonan orang di alun-alun di negeri yang sedang tumbuh itu. Karena itu, maka tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali bertempur sampai kemungkinan yang paling akhir. Panembahan Agung. Terdengar lagi suara Joko Raras. Kenapa kau tidak menjawab? Apakah kau sedang memperhitungkan untung dan rugi dari tindakan yang akan kau ambil? Panembahan Agung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Joko Raras, kau memang selalu menghina aku. Tetapi sampai saat ini, hinaan itu sudah cukup banyak. Aku tidak mau lagi mendengarnya. Sebaiknya kau tidak usah mendekati aku. Karena itu akan berarti maut bagimu. Pergilah. Jika anakmu sudah kembali padamu, baiklah. Dan segera pergilah daripadaku, agar aku tidak terlanjur berbuat lebih banyak lagi atasmu. Ah, kau aneh Panembahan, sahut Joko Raras. Lalu katanya, seakan-akan kita adalah orang-orang yang baru pertama kali ini bertemu. Bukankah kita sudah saling mengenal sejak di perguruan? Dan aku tahu pula seorang yang bernama Panembahan Cahyokusumo, yang kemudian menyebut dirinya bernama Panembahan Agung. Jangan mencoba menakut-nakuti. Seperti aku juga tidak akan ada gunanya menakut-nakuti kau. Yang akan kita lakukan selanjutnya, ada dua pilihan. Kau menyerah atau kita bertempur sampai mati. Mungkin kau, tetapi mungkin juga aku.
Tetapi itu adalah akibat yang sudah sama-sama kita ketahui sebelumnya. Jika demikian Joko Raras, berkata Panembahan Agung, kenapa kau masih saja berbicara berkepanjangan tidak ada habis-habisnya? Berbuatlah sesuatu. Sikapku sudah jelas bahwa aku tidak akan membiarkan diriku menjadi pangewan-ewan di Mataram. Aku tahu bahwa sekarang ini, selain kau mencari anakmu, kau juga berada di pihak Mataram. Dan itulah kesalahanku yang pokok, karena aku tidak mengerti bahwa Rudito adalah anakmu. Sehingga kehadiranmu di pihak Mataram benar-benar membuat aku kehilangan kesempatan kali ini. Kau sangka tanpa aku, Mataram tidak dapat menggilasmu? Bertanya Ki Waskita. Mungkin kehadiranku mempercepat saja penyelesaian yang berlangsung seperti sekarang ini. Tetapi tanpa aku pun, kau tidak akan banyak berarti. Karena di antara mereka terdapat orang-orang yang tidak akan menghiraukan bentuk-bentuk semu yang gila-gilaan itu. Omong kosong, geram Panembahan Agung. Mereka akan kebingungan dan kehilangan pegangan. Jangan mimpi, sahut Ki Waskita. Kiai Gringsing akan mentertawakan ular nagamu, jurangmu dan apimu. Ki Argopati akan menjadi acuh tidak acuh melihat raksasa yang berada di atas bukit-bukit padasnya. Dan bentuk-bentuk apa lagi yang akan terwujud, tentu tidak akan menarik perhatian. Joko Raras itu berhenti sejenak, lalu katanya, sudahlah Panembahan Agung, jika kau memang memilih jalan kekerasan, kepuasan yang liar, baiklah, aku akan segera menyusulmu. Panembahan Agung menggeram, katanya, datanglah, aku akan menyambutmu. Joko Raras tidak menyaut lagi, ia pun kemudian menghambur menuruni tebing pegunungan, mendekati Panembahan Agung yang sudah ada di lereng. Dalam pada itu, maka Panembahan Agung pun kemudian berkata lantang kepada pengawalnya, tempatkan aku di atas jalan setapak, menghadap ke arah ia akan datang. Sementara itu, Joko Raras pun menjadi semakin dekat. Ia sadar bahwa lawannya adalah seorang yang memiliki kelebihan yang kadang-kadang tidak diduganya. Itulah sebabnya, maka ia pun menjadi sangat berhati-hati. Di dalam keadaan yang tegang itu, Joko Raras tidak kehilangan penguasaan atas perasaannya. Betapapun ia marah dan dendam karena anaknya yang mengalami perlakuan yang buruk itu, namun ia tetap berhati-hati. Tetapi seperti Panembahan Agung, ia tidak akan lagi mempergunakan bentuk-bentuk semu, karena ia tahu bahwa bentuk-bentuk yang demikian itu tidak akan ada gunanya lagi, karena keduanya benar-benar telah berada di puncak ilmunya. Di balik sebuah batu padas, Ki Waskita terhenti sejenak. Ia menjadi ragu-ragu untuk melangkah maju. Karena itu, maka segera dilepasnya bajunya dan dilemparkannya dari balik batu padas itu. Dugaannya ternyata tidak salah. Begitu bajunya tersembul dari balik batu padas, sebuah anak panah yang besar telah menyambarnya. Joko Raras menarik nafas. Jika ia sendiri yang muncul, maka dadanya tentu akan tembus. Ia tahu benar bahwa busur dan anak panah Panembahan Agung adalah busur dan anak panah yang khusus. Hampir tidak ada orang yang mampu menarik busurnya yang besar itu, selain mereka yang memiliki tenaga melampaui tenaga orang kebanyakan. Gila! Panembahan Agunglah yang berteriak kemudian ketika ia sadar bahwa yang dikenainya sama sekali bukan Joko Raras, tetapi hanya selembar bajunya saja. Dalam pada itu,
Aki Waskita telah meloncat menyusup, gerumbul perdu dan melingkari sebuah gundukan padas yang besar dan menjadi semakin dekat dari tempat Panembahan Agung. Tetapi ia harus berhati-hati bahwa setiap kali anak panah Panembahan itu akan dapat menyambar lehernya, sehingga ia tidak dapat menarik nafas sekali lagi. Ternyata bahwa yang membingungkan Panembahan Agung kemudian sama sekali bukan bentuk-bentuk semu, tetapi bentuk-bentuk wadak yang sebenarnya tidak mempunyai arti di dalam pertempuran itu. Baju Joko Raras jauh lebih berarti daripada bentuk-bentuk apapun yang mengerikan atau yang menggetarkan jantung. Ternyata Panembahan Agung yang tidak dapat dibingungkan dengan bentuk-bentuk semu itu menjadi bingung dan mengumpat-umpat tidak habis-habisnya karena selembar baju yang telah dikenainya dengan anak panahnya itu. Kini Panembahan Agung memusatkan perhatiannya kepada keadaan di sekelilingnya. Ia sadar bahwa setiap saat Joko Raras akan muncul dan menerkamnya. Dicobanya untuk menangkap setiap gerak dan getar dari udara di sekelilingnya. Tetapi agaknya Joko Raras berhasil membersihkan dirinya dari isyarat-isyarat yang akan ditangkap oleh Panembahan Agung. Tetapi Panembahan Agung tidak berdiri sendiri. Beberapa orang pengawal pilihannya pun segera menebar dan menjaga segala penjuru. Mereka pun sadar bahwa lawan Panembahan Agung kali ini bukannya orang kebanyakan, bahkan memiliki ilmu yang serupa dengan ilmu Panembahan Agung sendiri. Karena itu, maka mereka pun telah menyiapkan senjata telanjang. Setiap saat Joko Raras muncul, maka mereka akan beramai-ramai menyerangnya sebelum Panembahan Agung mengakhiri nyawanya dengan anak panahnya yang luar biasa itu. Dalam pada itu, Panembahan Agung yang dijalari oleh perasaan gelisah itu menjadi semakin tidak tenang lagi ketika ia melihat sesuatu bergerak di balik segunduk batu padas. Maka tiba-tiba saja sebuah anak panah telah meluncur dengan cepatnya seperti petir menyambar di langit. Batu padas itu seakan-akan meledak karena hantaman anak panah yang besar dan dengan kekuatan yang luar biasa. Segumpal batu padas itu pecah dan berserakan, menghambur di sekelilingnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.